Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu Guru berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap sehat, dan yang pasti selalu dalam lindungan Tuhan kita. Ya. Baik anak-anak, hari ini kembali bersama dengan Ibu Katrin. Kita akan sama-sama belajar dalam muatan IPS. Ya, minggu lalu kita sudah belajar juga. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran apa ya? Iya, Ibu Guru berharap kalian tetap ingat setiap kali Ibu Guru menyampaikan materi. Iya, kita masih dalam KD 3.1, yaitu menganalisis kondisi geografis, sosial budaya, dan keadaan ekonomi di Asia Tenggara. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan dengan poin yaitu kegiatan ekonomi Asia Tenggara. Nah anak-anak, kondisi geografis yang sama di Asia Tenggara membuat persamaan juga dalam kegiatan ekonomi, ya, dalam masyarakat beraktivitas, ya, karena mereka punya kondisi geografis yang hampir sama. Ya, Bu Guru kasih contoh. Ada gambar di sini, Bu Guru kasih tunjuk gambar. Ini salah satu contoh kegiatan ekonomi. Ada yang tahu ini di mana? Iya, ini salah satu contoh kegiatan ekonomi Asia Tenggara di negara Singapura. Singapura ini mereka merupakan salah satu negara yang dia punya kegiatan ekonominya berkembang dengan pesat anak-anak. Ya. Negara Singapura berkembang melalui negara yang merupakan pelabuhan teramai di Asia Tenggara. Ya, itu di Singapura. Nah, keseharian kegiatan ekonomi Singapura itu bergerak di bidang perbankan, di bidang industri, ya, di bidang ekspor impor juga. Ya, itu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Singapura. Jadi Singapura ini dijuluki sebagai negara yang kaya di Asia Tenggara. Lalu ada juga Brunei Darussalam. Bu Guru punya gambar juga di sini. Ini gambar suasana di kota Brunei Darussalam. Brunei juga menjadi negara kaya. Karena apa? Dia menghasilkan minyak bumi yang berlimpah di Brunei Darussalam. Dia punya penghasil minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Ya, itu contoh yang kedua. Ya. Lalu anak-anak, kita melihat lagi di negara-negara lain. Ya. Kita ke Indonesia. Indonesia, Ibu Guru punya gambar juga di sini. Kita sebagai orang Indonesia, kita punya sebagian besar negara masyarakat Indonesia itu bermata pencaharian sebagai seorang petani, salah satunya. Ya. Mereka bekerja menggarap lahan pertanian mereka. Bisa ditanami kopi, ditanami cengkeh, jagung, padi juga. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka melakukan kegiatan ekonomi. Mereka beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Karena kalau tidak beraktivitas, bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup? Nah, itu kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk di dalamnya juga industri. Industri, ya, seperti ada pengusaha roti, ada pengusaha usaha kerajinan tangan, anak-anak bisa membuat seperti yang di Papua misalnya membuat noken, ya, membuat tifa, ya, itu adalah aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia. Lalu di Indonesia juga ada perdagangan, ada dagang, ya, memasarkan apa? Banyak jenis produk yang diperdagangkan, ya. Lalu ada juga penjual jasa, seperti apa Nana? Ada dokter juga, ada guru, ya. Lalu ada juga sebagai nelayan. Ya. Jadi di Indonesia punya kegiatan ekonomi yang bervariasi. Ya. Nah, kita lanjut ke negara lain. Kita ke Malaysia, Nana. Malaysia punya kegiatan ekonomi yang agak berbeda. Ya. Dia sebagai penghasil karet dan kelapa sawit yang terbesar di dunia, anak-anak. Ya, kalian harus ingat itu bahwa Malaysia itu adalah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di dunia. Dia juga bergerak di bidang pertanian.
ya, pertambangan, perindustrian, ya, dan juga perkebunan seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Baik anak-anak, Malaysia juga dia penghasil timah terbesar di dunia. Kalian tahu timah? Iya, timah itu adalah bahan dasar pembuatan kaleng, ya. Misalnya kaleng apa? Macam-macam, ada kaleng susu, ya, itu. Jadi ya itu semua terbuat dari timah. Lalu kita lanjut ke negara yang berikut, ke Filipina. Filipina punya kegiatan ekonomi hampir sama dengan Indonesia, yaitu di bidang pertanian. Ya, Filipina juga bermata pencaharian, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, ya, sehingga mereka disebut sebagai negara agraris, ya, negara agraris anak-anak. Lalu hasil pertanian di Filipina itu apa ya? Ya, di sana ada padi juga, terus ada kelapa, ada kopi, ya, itu semua ada di Filipina. Ada gula, ada kopra, terus ada juga bahan tambang yang dihasilkan oleh Filipina, yaitu seperti tembaga, emas, nikel, ya, itu juga dihasilkan di negara Filipina. Ada juga industri, ya, mereka juga bergerak di perindustrian, lalu bahan bangunan, elektronik, itu semua dihasilkan di Filipina. Lalu Filipina juga dia melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ya, dia mengekspor barang-barang yang dihasilkan dari dalam negeri seperti tadi ada kopra, ada gula. Ya, dia mengekspor ke luar negeri, ke negara lain. Lalu dia mengimpor barang-barang yang tidak dimiliki oleh masyarakat di Filipina. Kita lanjut sekarang ke Kamboja. Di Kamboja juga sama. Ya, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai seorang petani. Ya. Lalu di Singapura ini selain sebagai petani, dia juga melakukan pekerjaan apa? Perikanan juga ada juga di perindustrian. Jadi bervariasi ya anak-anak. Laos, ya, kita lanjut ke Laos. Laos punya pendukung perekonomian yang cukup baik. Di pertanian juga ada, seperti tadi padi, ada kelapa, pisang, ada jagung, bermacam-macam. Lalu Laos mempunyai hasil hutan yang cukup baik, cukup banyak, cukup besar. Ya. Karena apa? Dia bisa mengekspor hasil hutannya ke negara lain. Seperti misalnya kayu jati, ada kayu damar, rotan, ya, ada juga kayu-kayu yang jenis lain. Itu yang diekspor. Lalu Laos, negara Laos, mereka juga bekerja di bidang pertambangan, ya, hampir sama juga dengan negara-negara lain. Ada juga pengolahan minyak bumi, ya, itu yang dilakukan oleh masyarakat di Laos. Lalu kita ke Myanmar, anak-anak. Di Myanmar mereka lebih fokus ke perkebunan. Ya. Perkebunan itu adalah kegiatan ekonomi di negara Myanmar. Lalu Myanmar juga dia bergerak di bidang pertanian. Mereka bekerja, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Ada petani teh, ada petani tembakau, ada juga petani tebu. Ya. Mereka bekerja untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau mereka tidak bekerja berarti mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya anak-anak, kita lanjut ke negara Vietnam. Vietnam keadaan ekonominya sama. Mereka bekerja di bidang pertanian seperti apa misalnya? Mereka menghasilkan beras, kopra, singkong. Ya, sama juga kita di Papua ya. Kita bisa menghasilkan singkong, keladi, ya, macam-macam. Ya. Lalu yang terakhir yaitu negara kita ke Thailand ya anak-anak. Thailand itu adalah penghasil beras terbesar di ASEAN. Indonesia juga mengimpor beras dari Thailand. Makanya tidak salah kalau Thailand dijuluki sebagai lumbung padi terbesar ya di Asia Tenggara bahkan di dunia.
karena dia punya pertanian padi yang cukup besar ya, sehingga itu tadi julukan untuk Thailand. Anak-anak, sampai di sini Ibu Guru berharap kalian bisa memahami, bisa mengerti apa yang Ibu Guru jelaskan tadi. Ya. Untuk selanjutnya, jangan lupa pelajari materinya dan juga selesaikan kuisnya dengan waktu yang Ibu Guru sudah tentukan 1 jam. Sukses buat kalian. Tuhan memberkati.